Ada pepatah mengatakan, saya bukan orang soleh, tapi saya cinta terhadap orang soleh. Mudah-mudahan kecintaan saya terhadap orang soleh menjadikan saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin, pencinta Imam Labio yang berbahagia. Dalam Al-Quran, akhir daripada surah Yusuf, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah perjalanan hidup mereka pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran itu 70% adalah kisah para nabi, kisah para orang-orang saleh. Kenapa kisah itu dituturkan, disampaikan? Agar kita mendapat pelajaran dari kisah-kisah itu. Termasuk kita belajar dari kisah-kisah para pejuang, para da'i-da'i yang menyebarkan Islam, terkhusus di tanah Mandar ini. Imam Labio, cahaya dari timur ini, beliau bukan sekedar berdakwah di kampungnya, tetapi sampai di ujung tanah Mandar sana. Dalam perjalanan beliau menggagas banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Ini yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi muda kita, bahwa sosok Imam Labio adalah suri tauladan. Yang pertama, beliau adalah ulama yang sangat cinta dengan ilmu. Tidak ada jalannya untuk sukses kecuali dengan menuntut ilmu. Perjalanan beliau dari Tanah Mandar ke Tanah Bugis, Pulau Salemu, dari Tanah Bugis dia menuju ke Sumatera, Aceh, kemudian dia ke Makkah, kemudian ke Istanbul, Turki. Usia yang produktif dihabiskan untuk menuntut ilmu, maka dia menjadi penerang cahaya di Tanah Mandar ini. Yang kedua, beliau dalam dakwah sangat santun, memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Saya kasih contoh, sampai sekarang ini banyak orang-orang Mandar setiap datang berziarah ke makamnya, dia bawa pisang, makanan, baca-baca. Itu beliau di awal-awalnya banyak orang melakukan hal-hal kemusyrikan, pergi ke gunung mak baca-baca, pergi ke laut mak baca-baca. Nah bilang nih guru tak Imam Labio bilang, sebelum kau ke laut, sebelum kamu ke gunung, bawa mai, nah baca-baca salamai. Maka sampai sekarang kebiasaan orang-orang tua kita masih datang ke sana, ke makamnya beliau meskipun beliau sudah tidak ada. Begitu cara dakwanya beliau, dia tidak langsung musyrik, bid'ah, sesat, tidak seperti itu. Begitu santunnya beliau berdakwah kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang beliau adalah penggagas, ada 17 masjid yang bisa diteliti bagaimana beliau merintis di pesisir-pesisir Tanah Mandar ini. Bahwa beliau adalah seorang waliullah yang kasyaf, artinya beliau punya prediksi, bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang belum terjadi. Itu kita bisa nonton nanti bagaimana luar biasanya beliau. Dan yang paling terakhir, bahwa ketahuilah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Mereka tidak pernah susah, tidak seperti kita. Ala inna awliya Allah, ketahuilah para wali Allah itu tidak meninggal seperti kita. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Itulah keyakinan kita, bahwa ketika kita selalu mengirimkan Fatihah kepada orang-orang saleh, berkahnya kembali kepada kita. Jadi sebelum saya tutup, saya mengajak para hadirin untuk mengirimkan Fatihah kepada Andre Guruta atau Anang Guruta, Kiai Muhammad Tahir Imam Labio. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.